Sistem Super Devouring. Bab 591, Bunuh Huang Tianyu. Huang Tianyu, bersiaplah untuk mati. Ye Xuan tidak berkata apa-apa lagi dan langsung membunuhnya. Huang Tianyu telah berada di Istana Raja Perang selama 5 tahun, yaitu, dia adalah kelompok terakhir. Setelah 2 tahun penilaian, dia akhirnya diubah oleh klan iblis dan menjadi setengah iblis. Oleh karena itu, fisiknya telah ditingkatkan, dan dia dihadiahi dengan senjata dewa virtual dan seni bela diri dewa virtual. Namun, seni bela diri dewa virtual terlalu rumit baginya. Dia berlatih selama beberapa tahun dan hanya berhasil dalam satu gerakan, dan apinya hanya 30%. Setelah dia menguasai gerakan ini, dia tidak pernah menggunakannya pada siapapun. Kali ini, dia akan menggunakannya. Pedang api emas matahari besar. Huang Tianyu meraung di dalam hatinya, dan energi sejati emas mulai melonjak keluar dengan gila, memadatkan pedang emas besar di pedang hijaunya. Seni bela diri dewa virtual. Ye Xuan menyipitkan matanya. Namun, gerakan Huang Tianyu mengingatkannya. Huang Tianyu juga merupakan setengah hati iblis yang disempurnakan dengan memurnikan hati naga, jadi dia mungkin memiliki darah naga yang mengalir di tubuhnya. Kemudian, pedang pemotong naga 8 Desolate mungkin memiliki efek penguatan padanya. Namun, pada level ini, hanya sedikit orang yang akan bertarung dalam pertempuran jarak dekat, dan biasanya itu adalah tarik tambang, jadi pedang pemotong naga 8 Desolate tidak berguna untuk saat ini. Tetapi sekali lagi, bahkan jika Huang Tianyu menggunakan seni bela diri virtual ini, dia tidak dapat melakukan apapun pada Ye Xuan. Pedang 8 Desolate, maju. Ye Xuan dengan cepat mengayunkan 8 bilah tajam dan terus-menerus menyerang pedang raksasa emas sepanjang beberapa meter itu. Suara ledakan itu memekakkan telinga. Boom, boom, boom. Wajah Huang Tianyu muram. Dia tidak menyangka Ye Xuan memiliki kemampuan seperti itu. Formasi pembunuh angin 8 Desolate ini membuatnya sakit kepala. Nak, mati. Wajahnya tenggelam, dan dia tiba-tiba menebas. Kekuatan ki sejati atribut emas yang diperkuat oleh pedang emas meningkat, dan bahkan kecepatannya jauh lebih cepat. Namun, ketika dia baru setengah jalan menebas, pedang emas besar itu tiba-tiba meledak. Apa? Huang Tianyu tercengang. Keterampilan uniknya benar-benar diledakkan oleh 8 bilah tajam ini. Tingkat kedua dari denyut bumi, begitu mengerikan. Huang Tianyu, mati. Memanfaatkan kesempatan ini, Ye Xuan dengan cepat menyerbu. Di bawah serangan ganda, Huang Tianyu langsung dipukuli dan meraung. Nak, kamu pasti akan mati, dan kamu pasti akan mati dengan menyedihkan. Huang Tianyu mendongak ke langit dan meraung. Aku, Ye Xuan, akan mati, tetapi aku pasti tidak akan dibunuh olehmu. Pergi. Mata Ye Xuan dingin, siap memberi Huang Tianyu pukulan terakhir. Huang Tianyu sangat tidak rela. Dia tidak menyangka akan mati di sini, jadi dia dengan cepat melepaskan cincin Qiankun dan ingin menghancurkannya. Begitu cincin Qiankun dihancurkan, tidak ada yang tahu kemana barang-barang di dalamnya akan pergi. Dia telah berada di Istana Raja Perang selama 5 tahun, dan dia menjadi klan iblis. Para atasan memberinya banyak hal baik. Ye Xuan, bagaimana mungkin dia membiarkannya menghancurkan cincin Qiankun? Swiss. Sebuah tebasan cepat menyapu lengan Huang Tianyu. Bang! 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 Saat berikutnya, ke-8 bilah tajam menusuk tubuh Huang Tianyu, dan 2 di antaranya meledakkan separuh kepalanya. Huang Tianyu, mati. Ding, transformasi atribut bumi tuan rumah meningkat, saat ini 70 poin. 70 poin berarti 70%, dan sekarang Ye Xuan hanya berjarak 30% dari alam dewa virtual. Sekarang, keempat setengah iblis semuanya telah jatuh, tetapi Ye Xuan tidak diam, dan buru-buru berbalik dan bergegas ke Zhou Huairen. Zhou Huairen lebih baik mati daripada menjadi setengah iblis, dan ingin menunda waktu untuk Ye Xuan, tetapi dipotong setengah oleh Huang Tianyu. Saudara Zhou. Ye Xuan bergegas dan mengambil sebotol obat penyembuh, bersiap untuk menghubungkan tubuh bagian atas dan bawah Zhou Huairen. Ye Xuan, kembalilah dan laporkan. Tanpa diduga, Zhou Huairen sudah tidak dapat bertahan lama, tetapi dia tetap tegar dan terus mengamati pertempuran. Sekarang, setelah melihat Ye Xuan berhasil membunuh Huang Tianyu dan Peng Bo, dia akhirnya mengucapkan kata-kata terakhirnya. Saudara Zhou. Mata Ye Xuan membelalak dan memeriksa napas Zhou Huairen. Hilang. Aduh. Ye Xuan mendesah tak berdaya. Itu benar-benar tidak terduga. Awalnya dia mengira Zhou Huairen juga telah diubah oleh Huang Tianyu, tetapi dia tidak menyangka bahwa itu tidak terjadi.
Ketika dia bertanya kepada setengah iblis, Zhou Huairen tiba-tiba berbicara. Pada saat itu, Ye Xuan menyadari bahwa Zhou Huairen tidak berubah menjadi setengah iblis, tetapi manusia seperti dia. Ngomong-ngomong, kematian Zhou Huairen agak terkait dengannya. Namun, orang mati tidak dapat dibangkitkan. Ye Xuan hanya merasa sedikit menyesal. Segera, dia menguburkan tubuh Zhou Huairen secara langsung dan mengumpulkan keempat tubuh Huang Tianyu. Bos besar sudah kabur tanpa jejak. Tidak ada cara untuk mengejarnya. Sekarang aku sendirian. Haruskah aku kembali atau? Setelah mengubur Zhou Huairen, Ye Xuan juga berpikir dalam hatinya. Sekarang dia mengerti bahwa ada banyak setengah iblis di Aula Raja Perang. Setengah iblis ini tahu beberapa keterampilan menyembunyikan napas, dan bahkan para tetua tidak dapat menemukannya. Jadi sekarang Aula Raja Perang menjadi sarang naga dan sarang harimau baginya. Dalam penilaian sebelumnya, Chen Liang meninggal. Sekarang Huang Tianyu membawanya keluar untuk menjalankan misi, dan Huang Tianyu juga meninggal. Kedua orang ini adalah setengah iblis. Jika iblis yang bersembunyi di Istana Raja Perang tahu tentang ini, mereka pasti akan curiga. Kembali pasti akan menjadi jebakan. Namun, dia ingin kembali dan melihat-lihat. Tentu saja, dia tidak akan memasuki Istana Raja Perang, tetapi menyamar dan menyelidiki secara diam-diam. Kekuatanku saat ini mungkin cukup untuk melawan puncak alam roh. Bahkan jika itu adalah puncak alam roh yang telah berubah menjadi iblis, aku harus bisa bertahan hidup. Ye Xuan memikirkannya dan berangkat. Sebelum pergi, dia juga menjelajahi lingkungan sekitar dan tidak menemukan yang selamat. Dalam hal ini, masalah ini tidak boleh dibocorkan. Adapun bos besar, dia sendiri adalah setengah iblis, jadi dia tidak akan memberitahu orang lain tentang masalah ini, kan? Setelah Ye Xuan meninggalkan sarang bandit, dia bergegas menuju Istana Raja Perang. Namun, ketika dia hendak mencapai Istana Raja Perang, sebuah tim besar tiba-tiba bergegas ke arahnya. Apa yang terjadi? Ye Xuan memiliki penglihatan yang luar biasa, dan tim ini memiliki banyak orang, jadi sulit untuk tidak menyadarinya. Ratusan orang, setidaknya lebih dari 10 tim, apakah mereka akan menjalankan misi? Dan ada juga seorang kapten berbaju besi hitam. Ye Xuan sangat terkejut. Kaptennya berada di puncak alam jiwa, dan transformasi atributnya telah mencapai 100. Dia hanya tinggal selangkah lagi untuk menerobos ke alam dewa kekosongan. Pada saat ini, Ye Xuan tiba-tiba melihat sosok yang dikenalnya di antara kerumunan. Silu. Silu juga pergi untuk melakukan misi sebelumnya, yaitu menghancurkan binatang suci. Dia seharusnya sangat cepat. Setelah kembali ke Istana Raja Perang, dia dengan cepat menjalankan misi kedua. Ye Xuan menebak dalam hatinya. Pada saat ini, tim sudah mendekat. Kamu dari tim mana, dan siapa kaptennya? Kapten berbaju hitam terkemuka bertanya. Bab 592 Konspirasi. Kaptenku adalah Huang Tianyu. Kami pergi untuk menghabisi para bandit sebelumnya, tetapi karena para bandit itu sangat kuat, kami terpaksa bubar. Aku tidak dapat menemukan kaptennya, jadi aku kembali terlebih dahulu. Jawab Ye Xuan. Oh, Huang Tianyu. Kapten berbaju hitam itu mengangguk. Silu tiba-tiba terbang ke depan dan berkata, Kapten, dia adalah Ye Xuan. Kau adalah Ye Xuan. Kapten berbaju hitam itu menyipitkan matanya dan mengangguk, kalau begitu, kau tidak perlu kembali ke Istana Raja Perang, ikuti aku. Di Istana Raja Perang, para penjaga istana harus mematuhi perintah Kapten berbaju emas, dan Kapten berbaju hitam secara alami dapat memerintah Kapten. Oleh karena itu, Ye Xuan harus mematuhi perintah ini. Agak aneh. Ye Xuan menyipitkan matanya dan kemudian membaur. Ye Xuan, bagaimana misinya kali ini? Silu datang dan berkata sambil tersenyum. Tidak bagus, dua puncak alam roh muncul. Untuk melindungiku, Kapten dan dua kakak laki-laki itu menarik perhatian para master. Ye Xuan menggelengkan kepalanya. Oh, jangan khawatir, kita semua adalah elit di Aula Raja Perang, mereka akan baik-baik saja. Kata Silu. Ye Xuan mengangguk tanpa suara dan bertanya lagi, apakah kamu tahu kemana kita akan pergi kali ini? Aku juga tidak tahu. Kapten harus membawa kita untuk melaksanakan misi, kalau tidak, bagaimana mungkin sejumlah besar pasukan dapat dimobilisasi? Silu menggelengkan kepalanya. Kudengar seorang jagoan datang ke aula utama untuk membahas hal-hal penting. Para tetua takut kita akan menyinggung jagoan ini, jadi para kapten ini membawa kita semua keluar untuk melaksanakan misi. Tiba-tiba seseorang berkata di sekitar.
Tetapi sebelum dia selesai berbicara, kapten berbaju besi hitam yang memimpin jalan berteriak, "Diam." Kali ini, pria itu tidak berani berbicara. Namun, kata-kata itu telah diucapkan, dan Ye Xuan telah mendengarnya. Jagoan. Para kapten ini. Ye Xuan menyipitkan matanya. Tampaknya banyak pengawal istana yang dikirim kali ini, tidak, lebih baik mengatakan bahwa mereka bersembunyi daripada mengirim. Mungkinkah para penguasa klan iblis takut orang besar ini akan menemukan mereka, jadi mereka mengirim semua orang untuk menjalankan misi? Ye Xuan tiba-tiba menebak dalam hatinya. Jika demikian, maka mungkin ada beberapa setengah iblis dalam tim yang terdiri dari 100 orang ini. Ngomong-ngomong, Sile, apakah kamu tahu dari tim mana kakak tertua Chen yang memimpin kita ke penilaian sebelumnya berasal? Ye Xuan tiba-tiba bertanya dengan suara rendah. Aku tahu, itu timku. Aku menggantikannya. Sile mengangguk. Apa? Ye Xuan terkejut mendengarnya. Sile, benar-benar menggantikan Chen Liang dan bergabung dengan timnya. Kau tahu, Kapten Chen Liang juga setengah iblis. Jadi, apakah Sile juga telah berubah menjadi setengah iblis? Sebelumnya, Chen Liang mengeluarkan 3 hati setengah iblis, mungkin dia akan mengubahku, Murong Sue, dan Sile. Tampaknya Sile mungkin telah berubah. Ye Xuan akhirnya mengerti saat ini mengapa mereka, para pengawal istana yang baru, dipimpin oleh para pengawal istana yang lama. Meskipun Murong Sue tidak ada dalam tim, dia mungkin telah berubah, jika tidak, dia akan mati. Dengan cara ini, semuanya menjadi masuk akal. Para petinggi aula utama datang ke aula cabang. Para penguasa iblis di aula cabang takut mengungkapkan petunjuk, jadi mereka meminta semua setengah iblis untuk keluar dan menjalankan misi. Ye Xuan mengamati dan menemukan bahwa selain kapten di puncak alam roh, ada 10 kapten kecil, yang kuat dan jauh melampaui kemampuannya saat ini untuk bertarung. Yang terpenting adalah dia tidak bisa membedakan siapa yang manusia dan siapa yang setengah iblis. Jadi, dia hanya bisa bersembunyi sementara. Dia berbaur dengan tim besar ini, dan kemudian dikejar oleh kapten berbaju besi hitam selama 4 hari, dan kemudian mendarat di gunung biasa. Di mana ini? Apakah ada sarang binatang suci? Omong kosong, kalau tidak, mengapa kapten membawa kita ke sini? Mungkin juga untuk beristirahat, lagi pula, kita telah terbang selama 4 hari. Sekelompok orang berdiskusi di sana. Pada saat ini, kapten berbaju hitam tiba-tiba berteriak, "Diam." Semua orang tidak berani berbicara lagi dan mendengarkan dengan tenang. Semua orang, tetaplah di gunung ini, tanpa perintahku, kalian tidak diizinkan pergi, dan mereka yang melanggarnya akan dibunuh di tempat. Kapten berbaju hitam berteriak. Mendengar ini, wajah manusia yang tidak mengerti berubah. Apa yang terjadi sehingga membuat kapten berbaju hitam begitu kejam? Membunuh di tempat. Yang lain mungkin tidak mengerti, tetapi Ye Xuan tahu bahwa separuh kata-kata kapten berbaju hitam itu mungkin ditujukan kepada setengah iblis lainnya. Jika ada yang berani pergi, setengah iblis itu akan segera menyerang dan membunuh mereka. 5 dari kalian, ikuti aku. Kapten berbaju hitam itu berteriak, menunjuk beberapa orang, dan kemudian 5 kapten berbaju emas mengikuti. Tidak bagus. Wajah Ye Xuan tenggelam. Dia mungkin mengerti apa yang ingin dilakukan kapten berbaju hitam itu. Kapten berbaju hitam itu mungkin akan berubah, dan 10 kapten lainnya mungkin setengah iblis. Pada saat itu, di bawah penindasan para master ini, para kapten manusia mungkin akan menyerah dan menjadi jenis yang sama. Jika semua kapten manusia menjadi setengah iblis, maka giliran Ye Xuan dan anggota timnya. Sungguh nafsu makan yang besar, siap untuk mengubah semua orang ini sekaligus, apakah kamu akan melakukan sesuatu yang besar? Mata Ye Xuan membelalak. Dia melirik Silu di sampingnya dan menemukan bahwa ekspresi Silu sangat tenang, seolah-olah dia sudah tahu apa yang akan dilakukan kapten berbaju hitam itu. Tampaknya Silu telah menyerah dan menjadi setengah iblis. Sial, aku tidak tahu bagaimana membedakan antara manusia dan setengah iblis. Jika aku duduk di sini lagi, aku khawatir itu akan berbahaya. Wajah Ye Xuan tenggelam dan dia berpura-pura tenang. Bahkan jika 10 pemimpin tim semuanya manusia, hanya pemimpin tim berbaju hitam yang setengah iblis, tetapi pemimpin tim dapat mengalahkan mereka secara terpisah. Jika ada yang menolak, dia akan langsung membunuh mereka tanpa gerakan apapun. Terlebih lagi, setengah iblis tampaknya dapat merasakan jenis mereka sendiri, dan para kapten manusia itu tidak akan memiliki cara ketiga untuk pergi. Sepertinya kita harus pergi. Ye Xuan telah membuat rencana dalam benaknya, tetapi dia pikir ini belum saat yang tepat.
Dia akan menunggu pemimpin tim baju besi hitam untuk kembali sekali. Saat ini, pemimpin tim baju besi hitam telah pergi dengan 5 pemimpin tim. Ratusan penjaga dari Istana Raja Perang tinggal di sini, menunggu mereka. Dalam waktu kurang dari setengah jam, Kapten Baju Besi Hitam kembali, tetapi dia kehilangan seorang kapten, jadi hanya 4 yang kembali. Hei, mengapa ada satu kapten yang hilang? Semua orang memperhatikannya, tetapi hanya penjaga Istana Manusia yang memiliki keraguan di hati mereka. Di sisi manusia, hanya Yesuan yang mengerti bahwa kapten yang hilang itu pasti terbunuh di tempat karena dia menolak untuk menyerah. Kapten Bao Jianfeng telah ditugaskan olehku untuk menjalankan misi rahasia. Selanjutnya, aku juga akan memilih dari antara kalian. Kapten berbaju hitam itu memberikan penjelasan dengan santai, dan berkata kepada 5 kapten lainnya, kalian berlima, ikuti aku. Bab 593, semua berubah. Titik. 6 orang baru saja keluar, dan 5 orang kembali. Sekarang masih ada 6 orang yang keluar. Aku ingin tahu berapa banyak yang bisa kembali. Namun, Yesuan dapat yakin bahwa keempat pemimpin tim yang kembali kali ini semuanya adalah setengah iblis. Segalanya persis seperti yang dia pikirkan. Kemudian, dia akan mengungsi berikutnya. Setelah kapten berbaju hitam pergi bersama 5 pemimpin tim lainnya untuk sementara waktu, Yesuan tiba-tiba jatuh ke tanah dan berkata, aku ingin pergi ke kamar mandi. Mendengar ini, keempat pemimpin tim saling memandang, dan salah satu dari mereka berkata, Kapten telah memerintahkan agar kita tidak boleh meninggalkan gunung ini. Aku akan pergi bersamamu. Itu merepotkan. Yesuan tersenyum dan berbalik. Yesuan, aku hanya ingin pergi ke kamar mandi juga. Aku akan pergi bersamamu. Sile tiba-tiba berdiri dan mengikuti. Mereka bertiga melarikan diri ke hutan. Cepatlah, jika kapten kembali dan mendapati bahwa kamu tidak ada di sini, kamu akan dalam masalah. Pemimpin tim berbaju emas itu memarahi. Kali ini, Working Hall hanya merekrut beberapa orang, dan hanya Yesuan dan Sun Xingyu yang memahami rahasianya. Dia secara alami mengenali mereka. Jika Yesuan tersesat, dia mungkin akan dibunuh oleh kapten. Yesuan memimpin jalan ke dalam hutan, dan segera, dia mengorbankan pedang cahaya hijau dan pedang 8 Desolate. Yesuan, apa yang kamu lakukan? Sile tertegun dan bertanya dengan ngeri. 2 senjata dewa virtual. Nak, apa yang akan kamu lakukan? Pemimpin tim lapis baja emas, yang transformasi atributnya mencapai 90%, mengerutkan kening. Saya tidak akan mengatakan banyak omong kosong, mari kita langsung ke intinya. Kalian semua telah menyempurnakan hati setengah iblis, kan? Yesuan berkata setelah hening sejenak. Apa? Sile dan pemimpin tim curiga bahwa mereka salah dengar. Yesuan, mengapa dia tahu istilah hati setengah iblis? Yesuan, lalu Chen Liang, apakah itu dibunuh olehmu? Sile membelalakan matanya, dan pedang cahaya hijau yang didapatnya sudah ada di tangannya. Ya, dia ingin mengubahku menjadi setengah iblis dan melayani klan iblis, tetapi aku menolak, jadi aku membunuhnya. Yesuan mengangguk dan menatap kedua pria itu. Karena kau tahu, maka kau yang memutuskan. Aku memang memiliki hati setengah iblis di puncak alam roh. Kapten itu juga tidak bodoh. Dia tidak mengambil hati setengah iblis, tetapi senjatanya. Tidak, Yesuan tidak ingin menjadi setengah iblis. Yesuan menggelengkan kepalanya. Yesuan, tidakkah kau ingin memiliki kekuatan yang lebih kuat? Kudengar sudah ada master yang telah membunuh binatang virtual. Pada saat itu, kau mungkin dapat memurnikan hati setengah iblis yang lebih baik dan menjadi lebih kuat. Silu telah memperoleh senjata virtual karena Yesuan sebelumnya, jadi dia sangat berterima kasih dan bersiap untuk mencoba membujuk Yesuan. Aku, Yesuan, akan menjadi kuat, tetapi aku tidak akan jatuh ke jalan ini. Jika aku menjadi setengah iblis, bagaimana aku bisa menghadapi kerabat dan teman-temanku di masa depan? Yesuan mengepalkan pedang King Guang dan menatap Silu dan kapten berbaju emas. Jika ada perubahan, dia akan segera bertindak. Kalau begitu, berhentilah bicara omong kosong, mari kita tangkap dia bersama dan serahkan dia kepada kapten. Kapten berbaju emas mendengus dingin. Namun, suaranya baru saja jatuh. Set. Cahaya dingin menyala, dan kepalanya terangkat. Yesuan, kau. Silu ketakutan. Saat Yesuan melepaskan cincin Qiankun milik kapten berbaju emas, dia juga bertindak. Bagaimanapun, dia sekarang adalah setengah iblis, dan Yesuan adalah manusia. Manusia dan iblis adalah musuh bebuyutan.
Silu, jika kau tidak menjadi setengah iblis, aku bisa saja membawamu keluar untuk bertarung, tetapi sayangnya, kau bunuh diri. Mata Yesuan bersinar dengan niat membunuh, dan kepala Silu juga terangkat. Silu dan Kapten berbaju emas akan menjadi iblis, tetapi Yesuan sekarang berada di darat dan sangat dekat dengan mereka. Pada jarak sedekat itu, jika Yesuan tidak dapat membunuh mereka secara instan, akan lebih baik untuk menyerang mereka secara langsung dan mati. Ding, transformasi atribut bumi tuan rumah telah ditingkatkan, saat ini berada di 71 poin. Pemimpin tim baju besi emas cukup kaya, dan Silu juga memiliki senjata dewa virtual, yang memungkinkan Yesuan untuk menerobos sekali. Kelompok penjaga istana dan 3 pemimpin tim tidak tahu tentang kematian keduanya, jadi Yesuan dapat langsung pergi saat ini. Namun, dia tidak ingin melakukannya. Karena mereka adalah rekan kerja, maka selamatkan mereka jika kamu bisa, dan jika kamu tidak dapat menyelamatkan mereka, kamu hanya dapat menyalahkan dirimu sendiri atas nasib burukmu. Yesuan menyingkirkan pedang King Guang dan pedang 8 Desolate. Dia hanya mengorbankan pedang 8 Desolate untuk berjaga-jaga. Pada saat ini, dia telah menyesuaikan mentalitasnya dan berjalan keluar. Hei, mengapa dia kembali sendirian? Seseorang memperhatikan Yesuan. Yesuan sekarang sangat terkenal, jauh lebih terkenal daripada Sun Xingyu. Ketiga pemimpin tim menoleh bersama dan melihat dengan saksama. Oh tidak, seorang guru misterius tiba-tiba muncul tadi dan membunuh Silu. Pemimpin tim sekarang mengejar guru misterius itu. Yesuan berteriak sambil berlari ke arah 3 pemimpin tim. Guru misterius. Semua orang tercengang. Namun, saat berikutnya, Yesuan menunjukkan niat membunuhnya. Maaf, aku hanya mengatakannya dengan santai. Ketika 3 pemimpin tim bereaksi, Yesuan sudah lewat di depan mereka. Mati. His. 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 3 suara renyah menyebar, dan 3 kepala melayang hampir bersamaan. Yesuan membunuh ketiga orang itu dalam sekejap dan menyimpan cincin Qiankun mereka. Adegan ini jatuh ke mata semua orang. Sebelum otak mereka berputar, mereka mendengar Yesuan berteriak, "Semua orang dengarkan, orang di sebelah kalian saat ini mungkin setengah iblis, musuh bebuyutan umat manusia, semuanya berhati-hatilah." Ketiga pemimpin tim dan kapten ini semuanya iblis. Apa? Semua orang tercengang. Sisi manusia mulai saling memandang, sementara setengah iblis saling berkomunikasi. Pergi. Pada akhirnya, semua orang mencapai konsensus dan bubar. Pihak manusia ingin melarikan diri, dan pihak setengah iblis juga ingin melarikan diri. Bagaimanapun, Yesuan membunuh 3 pemimpin tim dengan 1 pedang. Kekuatan ini, hanya kapten yang bisa menandinginya. Kapten itu berada di puncak alam roh, dan transformasi atributnya telah mencapai 100 poin, yang jauh lebih kuat daripada yang memiliki transformasi atribut 99 poin. Jika dia berubah menjadi iblis, aku tidak punya jaminan untuk menang. Yesuan berpikir dalam hati, dan kemudian dengan cepat mengungsi. Kaptennya adalah seorang master yang selevel dengan pemimpin bandit. Meskipun Yesuan telah membuat terobosan lain, dia tidak yakin bisa membunuhnya, jadi dia hanya bisa mengingatkan orang-orang di sekitarnya bahwa hidup atau mati tergantung pada mereka. Di antara ratusan penjaga istana Raja Perang, sebenarnya hanya ada selusin setengah iblis. Kalau tidak, mengapa Kapten Baju Besi Hitam harus berubah secara diam-diam? Setelah melihat Yesuan pergi, setengah iblis ini berkumpul dan membunuh penjaga manusia di sekitar mereka. Perilaku mereka secara tidak langsung membuktikan bahwa Yesuan benar. Bab 594, Klan Iblis muncul. Cepat, manusia, berkumpullah untuk melawan musuh. Teriak seseorang. Meskipun pihak manusia memiliki banyak orang, mereka terlalu tersebar, dan setengah iblis dapat berubah menjadi iblis. Setelah berubah, kekuatan mereka akan meningkat, dan mereka dapat melawan sekelompok 30 orang. Jika manusia tidak berkumpul bersama, sebagian besar dari mereka mungkin akan diburu dan dibunuh. Masalah ini tidak boleh dibocorkan. Pergi dan beritahu kapten. Teriak seorang setengah iblis. Namun, sesaat kemudian, wajah mereka berubah, karena mereka melihat bahwa Yesuan telah kembali untuk membunuh lagi. Kalian semua, pergilah ke neraka. Yesuan, yang bergegas kembali, mulai membunuh dengan gila-gilaan. Dalam waktu 5 detik, lebih dari 10 setengah iblis jatuh, dan cincin Qiankun secara alami jatuh ke tangan Yesuan. Puluhan manusia yang tersisa berhenti dan segera berkumpul bersama. Yesuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Teriak seorang penjaga istana. Yesuan menggelengkan kepalanya, aku juga tidak tahu.
Kalian tidak bisa kembali ke istana Raja Perang. Sebaiknya kalian mengatur diri dan mencari tempat untuk bersembunyi. Ngomong-ngomong, umumkan masalah ini. Bagaimana denganmu? Ayo cepat pergi. Ada pergerakan di sini. Kapten seharusnya segera tiba. Hati-hati. Ye Xuan tidak menjawab pertanyaan ini dan langsung pergi. Sekelompok penjaga istana manusia saling memandang dan buru-buru terbang menuju kota terdekat. Puluhan penjaga istana berkumpul bersama. Bahkan jika 30 kapten datang, mereka mungkin tidak dapat mengalahkan mereka. Titik. Benar saja, tidak lama setelah mereka pergi, kapten berbaju besi hitam kembali dengan 5 kapten tim. Ketika dia melihat tidak ada seorang pun di gunung, dia langsung mengerti. Kapten, apa yang harus kita lakukan sekarang? Seorang kapten tim berteriak. Sekelompok sampah, tidak apa-apa, kita tidak membutuhkan 100 orang ini, ayo pergi. Kapten berbaju besi hitam berteriak dingin, lalu berbalik dan pergi. Namun, yang tidak mereka ketahui adalah ada sosok lain yang mengikuti mereka di awan di langit. Kalian tidak mengejar mereka, sepertinya kalian siap untuk diekspos. Baiklah, biarkan aku melihat kemana kalian pergi. Penguntit itu tentu saja Ye Xuan. Dia merasa bahwa klan iblis ingin melakukan sesuatu yang besar kali ini, jadi dia ingin mengikuti kapten berbaju hitam untuk melihat. Titik. Kapten berbaju hitam itu pergi, dan ada 5 kapten kecil bersamanya, tetapi mereka tidak menyadari bahwa seseorang sedang mengikuti mereka. 3 hari kemudian, di malam yang gelap, Ye Xuan mengikuti kapten berbaju hitam itu ke pegunungan dan menyaksikan kapten berbaju hitam dan 5 kapten kecil itu bergegas masuk. Kali ini, Ye Xuan tidak mengikuti lagi, karena dia melihat banyak kapten kecil mengenakan baju hitam, 100 orang. Aula cabang Aula Raja Perang telah merekrut orang-orang dari 12 domain selama 5 tahun, dan tahun ini telah merekrut 100 orang. Dengan cara ini, hanya ada 1000 orang dalam 50 tahun. Namun, ada banyak kota di area Aula cabang Working Hall, yang menempati area yang lebih luas dari gabungan 12 domain, jadi mereka secara alami akan merekrut orang-orang dari wilayah mereka. Tapi, bukankah ratusan kapten berbaju hitam ini terlalu banyak? Mengerikan sekali. Apakah ras iblis benar-benar menyusup sejauh ini? Aku benar-benar menghabiskan begitu banyak hari di tempat yang berbahaya. Ye Xuan bergidik. Sebelumnya, kekuatannya tidak kuat, dan kapten berbaju hitam manapun bisa mengurusnya. Kali ini, ada ratusan kapten berbaju hitam. Tiba-tiba, Ye Xuan melihat sosok yang tidak harmonis di antara para kapten berbaju hitam. Itu adalah Sun Xingyu, yang sebelumnya telah memahami rahasia mengubah batu menjadi emas. Tampaknya Sun Xingyu telah menyerah kepada ras iblis dan memperoleh kekuasaan. Pada saat ini, sekelompok sosok hitam terbang dari kejauhan. Ye Xuan menatap mereka dengan saksama dan hampir mati ketakutan. Orang-orang ini semuanya adalah pengawal istana yang mengenakan baju besi perak dan emas, dan jumlah mereka mencapai puluhan ribu. Tidak mungkin, bagaimana mungkin ada begitu banyak orang kuat? Ye Xuan tidak dapat mempercayainya. Bahkan jika dia merekrut banyak orang, mustahil untuk mengumpulkan begitu banyak pengawal istana. Namun, saat berikutnya, dia mengerti bahwa orang-orang ini tidak semuanya adalah pengawal istana dari Istana Raja Perang. Namun, dia yakin bahwa orang-orang ini bukanlah manusia, melainkan setengah iblis. Mengumpulkan begitu banyak orang, mungkinkah mereka ingin menyerang aula cabang? Ye Xuan tiba-tiba memiliki pikiran seperti itu di benaknya. Kalau tidak, mengapa mengumpulkan begitu banyak orang? Dia mengawasi dari atas. Karena gelap, tidak seorang pun dapat menemukannya. Kelompok pengawal istana, pemimpin tim, dan kapten berbaju besi hitam ini bertemu dan menunggu dengan tenang. Tidak lama kemudian, 3 sosok muncul. Yang mengejutkan Ye Xuan adalah bahwa salah satu dari mereka, yang pernah dia lihat sebelumnya, adalah tetua beralis putih dari Aula Seni Bela Diri Aula Raja Perang. Dasar anjing. Ye Xuan mengumpat dalam hatinya. Dia telah banyak berbicara dengan tetua beralis putih hari itu, tetapi dia tidak menyangka bahwa pihak lain sebenarnya adalah setengah iblis. Tidak, tetua beralis putih ini adalah orang yang kuat di alam dewa virtual, mungkin iblis, bukan setengah iblis. Adapun 2 orang tua yang muncul bersamanya, mereka juga harus menjadi tetua dari Aula Raja Perang. Semuanya. Pada saat ini, tetua beralis putih tiba-tiba berteriak. Semua orang terdiam. Semuanya, sekarang kalian semua adalah anggota klan iblisku. Selanjutnya, kita akan melakukan sesuatu yang besar. Jika hal besar ini berhasil, kalian masing-masing bisa mendapatkan senjata dewa virtual.
Suara tetua beralis putih belum turun, dan seluruh hadirin telah memicu kegemparan besar. Semua orang bisa mendapatkan senjata dewa virtual. Kau tahu, ada puluhan ribu orang di sini. Hal besar ini adalah untuk membiarkanmu menyerang istana Raja Perang. Selama kau bisa merebutnya, akan ada sumber daya kultivasi yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat itu, aku akan membagikan semuanya kepadamu. Tetua beralis putih melanjutkan. Kali ini, seluruh penonton kembali bersorak. Semua tersebar. Berapa banyak yang dibutuhkan? Semua orang menghitung dalam hati mereka. Kekayaan orang kuat alam dewa virtual dapat setara dengan 10.000 orang mereka. Jika aula cabang Istana Raja Perang dijarah, berapa banyak dewa virtual yang dapat diproduksi? Meskipun dikatakan bahwa menerobos dari puncak alam roh ke alam dewa virtual membutuhkan pemahaman misteri, pasti ada sesuatu untuk meningkatkan pemahaman di antara harta karun alam ini. Namun, dapatkah mereka merebut Istana Raja Perang sendiri? Pada saat ini, lelaki tua beralis putih itu melanjutkan, penyerangan terhadap Istana Raja Perang tidak dilakukan oleh kalian 10.000 orang. Yang harus kalian lakukan adalah menghancurkan dan membunuh orang-orang di berbagai tempat untuk menarik perhatian mereka. Sekarang istana cabang itu kosong, dan hanya tersisa kurang dari 300 orang. Kalian terus menghancurkan dan menarik para tetua di alam dewa virtual itu. Kemudian kita akan menyerang Istana Raja Perang. Ini rencananya. Ketika semua orang mendengar rencana ini, mata mereka berbinar. Istana cabang Istana Raja Perang ini bertanggung jawab atas 12 domain. Jika domain-domain ini rusak parah, bisakah istana cabang mengabaikannya? Selain itu, masih ada master dari klan iblis kita yang mengintai di Istana Raja Perang saat ini. Ketika saatnya tiba, kita akan bekerja sama di dalam dan di luar, dan Istana Raja Perang pasti akan dihancurkan oleh kita. Setelah kita mendapatkan semua sumber daya, kita akan segera melarikan diri jauh. Titik. Pada saat istana utama mengirim para master ke bawah, kita akan menghilang sejak lama. Lelaki tua beralis putih itu melanjutkan. Bab 595 Pembunuhan Gila. Banyak dari setengah iblis ini awalnya adalah penjaga Istana Raja Perang, tetapi sekarang mereka telah membelot dan bergabung dengan klan iblis. Ketika mereka mendengar bahwa mereka akan menyerang Istana Cabang, mereka mulai bersemangat. Tetua, apakah rencana ini benar-benar berhasil? Seorang kapten berbaju besi hitam bertanya. Saya 80% yakin. Setelah berhasil, saya akan membagikan semua sumber daya kepada Anda tanpa mengambil sepeser pun. Teriak tetua beralis putih. Lalu, apa yang Anda lakukan, para tetua? Tanya orang lain. Jika itu hanya dendam antara kedua klan, memang dapat dibenarkan untuk membiarkan mereka menyerang Istana Raja Perang. Tetapi sekarang orang-orang lebih realistis dan tidak memiliki kepentingan. Apakah klan iblis menghabiskan begitu banyak waktu menyusup ke Istana Cabang hanya untuk kehancuran? Jika Istana Cabang jatuh, Istana Utama masih dapat mengirim para ahli ke bawah dan dengan cepat membangunnya kembali. Tidak mungkin upaya sebesar itu hanya untuk kehancuran. Namun, kami punya maksud lain. Mengenai maksudnya, kalian tidak perlu tahu. Pokoknya, aku akan menepati janjiku. Setelah berhasil, semua seni bela diri, dewa virtual, dan sumber daya kultivasi itu akan menjadi milik kalian. Kata tetua beralis putih itu dengan sungguh-sungguh. Sekarang, semua orang mulai penasaran, apa sebenarnya yang diinginkan klan iblis. Namun, tidak diragukan lagi bahwa benda ini pasti jauh lebih berharga daripada gabungan sumber daya kultivasi, senjata dewa virtual, dan seni bela diri. Apa itu? Yesuan tidak bisa menebak. Baiklah, kalian semua 10.000 orang akan disebar ke 12 wilayah. Sebulan kemudian, saatnya bagi kita untuk menyerang aula cabang. Selain itu, orang-orang setingkat kapten akan tetap tinggal. Tetua Bai Mei melambaikan tangannya, dan 10.000 orang itu bubar dengan tertib dan terbang ke berbagai wilayah. Sebulan kemudian, serang Istana Raja Perang. Yesuan akhirnya tahu rencana dan waktu mereka. Sekarang, dia punya sesuatu untuk dilakukan. Bunuh dulu kelompok setengah iblis ini, lalu laporkan kembali ke Istana Raja Perang. Ini adalah rencana yang baru saja dibuat Yesuan. Jika kau kembali ke Istana Raja Perang terlebih dahulu, bukankah setengah iblis ini akan melarikan diri? Puluhan ribu setengah iblis ini langsung dibagi menjadi 3 tim besar, dan Yesuan secara acak menemukan satu untuk diikuti. Sekarang masih ada penguasa alam dewa virtual dari 3 klan iblis utama di sini, jadi Yesuan harus menunggu sampai dia jauh dari mereka sebelum dia dapat mengambil tindakan.
Meskipun kelompok setengah iblis ini semuanya mengenakan seragam penjaga istana, hanya 1/10 dari mereka yang sebelumnya adalah penjaga istana, dan 9/10 sisanya semuanya adalah setengah iblis yang diam-diam dibudidayakan oleh klan iblis. Alasan mengapa mereka mengenakan seragam penjaga istana adalah untuk mendiskreditkan istana Raja Perang, dan juga nyaman untuk bergerak dengan pakaian ini. Orang-orang yang tidak mengerti akan mengira mereka sedang menjalankan misi. Lebih dari 10.000 orang pertama-tama dibagi menjadi 3 kelompok, masing-masing dengan lebih dari 4.000 orang. Yesuan mengikuti di belakang sekelompok setengah iblis. Saat ini, lebih dari 4.000 orang di depan sudah siap untuk bubar dan pergi. Sialan, baru saja kita berpisah, tidak bisakah kita tinggal selama sehari? Yesuan sangat tidak berdaya. Tempat ini masih cukup dekat dengan gunung sekarang. Jika kita mengambil tindakan, bagaimana jika kita menarik orang kuat di alam dewa virtual? Jadi, Yesuan hanya bisa menahannya. Lebih dari 4.000 orang dibagi menjadi 3 tim lagi, masing-masing dengan lebih dari 1.000 orang. Yesuan secara acak menemukan tim untuk diikuti, dan ketika mereka akan berpisah lagi, Yesuan akhirnya tidak tahan lagi. Hampir selesai, aku tidak percaya ada orang kuat alam dewa Void yang datang dari jarak yang begitu jauh. Dia memanggil pedang 8 Desolate dan pedang cahaya hijau, dan langsung membunuh mereka. Semua 1.000 orang ini adalah setengah iblis, anggota ras iblis. Ras iblis adalah musuh bebuyutan manusia, jadi Yesuan tidak akan menunjukkan belas kasihan. Pedang pembelah bumi. Formasi pembunuh angin 8 Desolate. Cahaya dingin menyala, dan Yesuan dengan cepat mendekati 1.000 orang itu. Seseorang menyerang. Semua orang bereaksi, tetapi kecepatan Yesuan sangat cepat. Mereka hanya tahu bahwa seseorang bergegas masuk, tetapi mereka tidak tahu di mana orang itu berada. Sekarang setelah dia memiliki pedang cahaya hijau, efektivitas tempur Yesuan telah meningkat pesat, dan pedang 8 Desolate dapat sepenuhnya menjadi asistennya. Setiap detik, puluhan orang akan ditusuk kepalanya oleh pedang 8 Desolate. Jika Anda menambahkan orang-orang yang dibunuh oleh Yesuan, jumlah orang yang jatuh per detik mencapai ratusan. Tim besar ini hanya memiliki lebih dari 1.300 orang. Singkatnya, Yesuan hanya membutuhkan lebih dari 10 detik untuk membunuh mereka. Ding, konversi atribut bumi tuan rumah telah ditingkatkan, saat ini di 73 poin. Ding, konversi atribut bumi tuan rumah telah ditingkatkan, saat ini di 74 poin. Ding, konversi atribut bumi tuan rumah telah ditingkatkan, saat ini di 75 poin. Ding, kemahiran Dragon Martial Body Skill telah ditingkatkan, saat ini mencapai 50%. Perintah sistem terdengar di benak Yesuan. Kekuatan Yesuan telah meningkat, dan kecepatan membunuhnya juga meningkat secara relatif. Dalam 10 detik, dia hanya menggunakan 10 detik untuk membunuh semua orang di brigade ini, dan mereka yang lolos secara kebetulan paling banyak 20 orang. Namun, Yesuan mengabaikan 20 orang ini dan dengan cepat bergegas ke satu arah. Brigade setengah iblis yang terdiri dari lebih dari 1.000 orang, jika dia diizinkan untuk membunuh 10.000 orang, konversi atributnya mungkin mencapai lebih dari 80, atau bahkan 90. Oleh karena itu, dia tidak dapat mengabaikannya dan bergegas ke brigade lain. Namun, brigade ini telah pergi untuk sementara waktu, jadi dia harus menghabiskan waktu untuk menemukannya. Harus dikatakan bahwa dia beruntung. Hanya butuh waktu 1 jam baginya untuk menemukan brigade kedua yang terdiri dari 1.000 orang. Kemudian, dia menghancurkannya. Kemudian, dia pergi lagi. Kekuatan setengah iblis ini tidak kuat. Yang lemah memiliki 50% transformasi atribut, dan yang kuat hanya memiliki 70% hingga 80%. Bagaimanapun, mereka semua dibunuh oleh Yesuan dengan satu pedang. Sebelumnya, ketika iblis mengubah manusia, mereka tidak berubah tanpa pandang bulu, tetapi memilih mereka yang lebih bungkam. Baru-baru ini, mereka mulai memurnikan hati setengah iblis dan merekrut tentara. Setelah Yesuan membunuh 4.000 tim, 7 hari telah berlalu. Setelah 7 hari, transformasi atributnya baru mencapai 80%, dan masih ada 20% yang jauh dari alam dewa virtual. Hampir selesai, cepatlah ke Istana Raja Perang untuk memberitahu. Yesuan berhenti mengejar ribuan setengah iblis yang tersisa dan terbang menuju Istana Raja Perang. Dia memperkirakan akan memakan waktu 3 hari untuk mencapai Istana Raja Perang, yang berarti bahwa Istana Raja Perang masih memiliki 20 hari untuk bersiap. Saat ini, Yesuan hanya berharap bahwa para master di Istana Raja Perang tidak akan pergi terlalu jauh, jika tidak, semuanya akan sulit.
3 hari kemudian, Ye Xuan akhirnya memasuki wilayah aula cabang Istana Raja Perang, tetapi dia mendengar suara gemuruh keras dari kejauhan. Apa yang terjadi? Apakah serangan sudah dimulai? Baru 10 hari. Ye Xuan berpikir dengan heran. Dalam 10 hari, jumlah tetua yang dikirim oleh Istana Raja Perang tidak akan banyak. Mungkinkah mereka percaya diri dalam menyerang seperti ini? Ye Xuan bergegas mendekat dan tercengang saat berikutnya. Benar saja, ratusan kapten berbaju hitam, di bawah komando beberapa tetua, mulai menyerang Istana Raja Perang. Istana Raja Perang dilindungi oleh sebuah formasi. Meskipun Ye Xuan tidak bisa merasakannya sebelumnya, keadaan agak aneh baru-baru ini, jadi pejabat tinggi. Istana Raja Perang langsung mengaktifkan formasi pelindung.